Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Pangdam 4 Diponegoro beserta rombongan dari Semarang, dan selamat datang Bapak Danrem 074 Waras Tratama dari Surakarta beserta rombongan. Selamat datang di Bumi Sukawati, tepatnya di Dukuh Gandu, Keluar Sepat, Kecamatan Masaran. Sukawati, kota Sragen yang penuh damai, guyup, rukun, dan asri, aman, sehat, rapi, dan indah. Dengan semangat gotong royong, warga masyarakat Sragen bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia mewujudkan Indonesia yang hebat, karena bersama rakyat TNI semakin kuat saklawase. Baik, mohon izin untuk acara segera kita mulai. Arang dibakar menjadi abu, abu ditata di atas tumpukan batu. Kami ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu, terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, nama budaya, Salum, salam kebajikan, Rahayu. Tentu kita ucapkan dan puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya pada hari ini Minggu 11 Mei 2025 kita bersama dalam acara peresmian Sumur Bor, persembahan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bekerja sama dengan FKS Foundation. Tentu saja dihadirkan bersama dengan warga Sepat Masaran Sragen. Baik hadirin yang berbahagia, izinkan kami menyapa kepada yang terhormat Bapak Pangdam 4 Diponegoro, Mayor Jenderal TNI Dedi Suryadi MSI beserta rombongan dari Makodam 4 Diponegoro. Ada para asisten Kasdam 4 Diponegoro, para kabalak jajaran Kodam 4 Diponegoro. Selamat datang Bapak di Bumi Sukawati Sragen. Dan yang kami hormati Bapak Danrem 074 Waras Tratama, Kolonel Infanteri Muhammad Ari Yudhistira SIP M Impol M Han beserta rombongan. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang pada kesempatan kali ini kepada Bapak Bupati Sragen dengan brandingnya The Land of Java Men, ya, rumah bagi manusia Jawa. Selamat datang Bapak Sigit Pamungkas SIP MA. Berikut juga kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Direktur Operasional FKS Food Sejahtera Bapak Subagio Wirjantoro. Dan juga selamat datang kepada Bapak Dandim 0725 Sragen, Letkol Infanteri Riki Julianto Wuwung Esos MIP. Dan juga yang kami hormati para tokoh Forkopimda Kabupaten Sragen, para perwira, bapak-bapak perangkat dari kecamatan, perangkat dari desa yang berada di kawasan Masaran, dan seluruh tamu undangan Bapak Ibu yang belum bisa sebutkan satu persatu yang sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara pada pagi hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri.
kami persilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang dirahmatin Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa seraya menundukkan kepala sejenak serta menengadahkan tangan kita agar kegiatan pada pagi hari ini membawa keberkahan buat kita semua dan doa akan dibawakan oleh rekan kami Sertu Wawan Suyantono. Kepada petugas kami persilahkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mohon izin untuk doa akan kami pandu menurut ajaran agama Islam untuk pemeluk agama lain. Kami persilahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Mu yang Engkau curahkan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka peresmian sarana air bersih umum komunal program TNI Manunggal Air dalam keadaan tertib, aman, dan lancar. Ya Allah, ya Nur, terangilah dengan pancaran nur ilahi-Mu agar setiap jejak langkah, setiap gerak tubuh, dan setiap niat serta pikiran kami selalu tertuju pada penghambaan kepada-Mu. Semoga sumur bor ini dapat mengeluarkan air yang melimpah dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, tiada daya dan kekuatan bagi kami kecuali atas pertolongan dan inayah-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah, terima kasih atas doanya. Semoga acara yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Ya Amin. Rabbal Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah, berikut kami akan ajak Anda untuk menyaksikan sebuah tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan.
khususnya di Desa Sepat, satu kecamatan Masaran adalah dataran paling tinggi. Untuk sumber mata air agak dalam, pastinya agak kekurang sedikit kan gitu. Dan juga ini ada CSR dari PT untuk warga masyarakat Ring 1 khususnya di Kebayanan 3 Desa Sepat. Alhamdulillah untuk bantuan atau suplai air bisa bermanfaat untuk warga masyarakat khususnya di Ring 1 Kadus 3 Desa Sepat. Saya sebagai warga Sepat Gaduh mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pangdam 4 Diponegoro dan PT FKS Foundation yang telah membuatkan kami sumur bor di Kampung Sepat Gaduh ini. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi warga. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Saya Daramil Masaran mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pangdam 4 Diponegoro dan FKS Foundation yang telah membuat sumur untuk warga Kampung Sepat sehingga sangat bermanfaat sekali. Ya, demikian tadi kilas pandang bagaimana proses tahapan sampai detik ini segera diresmikan. Untuk itu, kita akan segera memasuki sambutan yang pertama dari PT FKS Foundation kepada Bapak Subagio Wirjantoro. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Mayor Jenderal TNI Dede Suryadi, SIP MSI sebagai Pangdam 4 Diponegoro. Yang terhormat Bapak Maijen Purnawirawan Tono Suratman. Yang terhormat Bapak Sigit Pamungkas, SIP MA sebagai Bupati Sragen. Yang saya hormati dan Rem 4 Warastama Surakarta Bapak Kolonel Infantri Muhammad Haris Yudhistira, SIP MI Pol Mhan. Yang saya hormati Dandim Sragen Bapak Letkol Infantri Riki Yulianto Buwung, Sarjana Sosial MIP. Yang saya hormati rombongan pejabat dari Kodam 4 Diponegoro. Yang saya hormati pejabat Forkom Pominda Kabupaten Sragen, Bapak Kapolres, Ketua-Ketua DPR, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama. Para pimpinan Mustika Kecamatan Masaran, Bapak Camat Masaran, Bapak Kapolsek, dan Bapak Danramil. Para pimpinan Desa Sepat, Bapak Kepala Desa Sepat, Bapak Mulyono, Bapak Bayan Suparlan, semua Ketua RT Desa Sepat. Pengurus Sabuk 1, 2, 3, dan 4, warga, tokoh masyarakat, rekan-rekan media, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di sini untuk meresmikan program Sarana Air Bersih untuk Komunal, atau kita kenal sebagai Sabuk di Kabupaten Sragen. Hari ini adalah momen penting, tidak hanya untuk bagi masyarakat,
Kecamatan Masaran, tapi juga bagi kami di FKS Foundation dan seluruh bagian dari FKS Group. Sebagai bukti nyata dari komitmen kami terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Air bersih adalah salah satu elemen yang mendasar bagi kehidupan manusia. Sebagai bagian dari program lingkungan, sosial dan tata kelola yang menjadi pilar strategi keberlanjutan FKS Group. Program Sabuk ini lahir dari visi kami untuk berkontribusi langsung terhadap pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui Sabuk kami membangun 4 sumur bersih yang dirancang untuk menyalurkan ke 5 desa di Kecamatan Masaran dengan penerima jumlah manfaat sekitar 800 kepala keluarga. Namun, program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur. Dalam pelaksanaannya, kami juga memastikan keterlibatan masyarakat secara aktif melalui pelatihan manajemen dan literasi keuangan, sehingga pengelolaan air bersih ini dapat berlangsung secara mandiri dan berkelanjutan oleh masyarakat Kecamatan Masaran. Pendekatan ini sejalan dengan komitmen keberlanjutan FKS Group, di mana kami berfokus pada lingkungan dan menciptakan solusi inovatif untuk kebutuhan energi air bersih sekaligus aspek sosial. Para hadirin sekalian, kami juga berterima kasih atas keberhasilan program ini yang tidak lepas dengan kolaborasi strategis dari berbagai pihak. Dalam hal ini kami berterima kasih kepada TNI AD yang telah menjadi mitra penting dalam pembangunan sumur untuk program masyarakat ini. Terutama kepada Bapak Dandim yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan proyek ini. Keberadaan program Sabuk di Sragen adalah awal dari perjalanan panjang yang kami harapkan menjadi model bagi daerah-daerah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam penyediaan air bersih. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Masaran yang telah mendukung terlaksananya program ini. Kami percaya bahwa masa depan keberlanjutan program Sabuk ini ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Kami akan mendampingi di awal agar komunitas dapat mengelola sumber daya ini secara mandiri dan memastikan manfaat yang dirasakan berlangsung dalam jangka panjang. Hadirin yang hormati, FKS Group dan FKS Foundation selalu memegang teguh prinsip bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang memberi keuntungan atau manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam langkah kami menuju keberlanjutan, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi pada penciptaan solusi yang berdampak nyata. Program Sabuk ini adalah bukti bahwa visi keberlanjutan kami bukan hanya sekedar wacana, tapi tindak nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Akhir kata, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menjaga hasil dari program ini. Tidak hanya sebagai aset fisik, tapi sebagai simbol kerjasama gotong royong dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Mari kita jadikan program Sabuk sebagai inspirasi untuk menciptakan lebih banyak inisiatif yang mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan semua pihak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang pertama dari Bapak Subagio Wirjantoro, mewakili dari PT FKS Foundation. Semoga FKS Foundation semakin jaya dan terus eksis begitu ya. Betul. Baik, kemudian lebih afdal kiranya segera kita mendengarkan sambutan dari Bupati Sragen ke-18. Oleh karena itu, boleh kita persilahkan untuk kemudian menyampaikan kata sambutan kepada Bapak Sigit Pamungkas, SIP MA. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak dari Desa Sepat, bahagia Bu, Pak dihadiri, dirawai Pak Pangdam dan jajaran, bahagia nggih? Bahagia dengan senang dengan proyek Sabuk? Senang nggih? Alhamdulillah. Nanti kalau senang, Allah itu berfirman, la in syakartum la azidanakum.
Siapa bersyukur, senang atas nikmat, nikmatnya ditambah. Nah nanti Pak Pangdam bisa nambah lagi. Yang saya hormati Pak Pangdam 4 Diponegoro, Majen TNI Dedi Suryadi dan seluruh jajaran yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Damren 074 Warastrama, Bapak Kolonel Infanteri Muhammad Aryudistira, Bapak-Bapak Forkominda, Pak Kapolres, selamat datang Pak di Sepat. Untuk yang keberapa kali Pak? Oh sering kali, karena beliau yang punya wilayah sini Pak. Pak Ketua DPR, Bapak-Bapak Ketua Pengadilan, tentu Pak Dandim, Pak Riki, dan tidak lupa tentu adalah dari Bapak Ketua FKS Foundation. Tadi sambutannya sangat membanggakan tentang misi dari program sabuk ini. Khusus untuk Pak Pangdam 4 Diponegoro dan rombongan, selamat datang di Sragen, the land of Java Man, Pak. Ini penting saya jelaskan. Jadi menurut catatan ilmuwan dari penelitian itu 2,4 juta tahun yang lalu Sragen ini adalah sebuah samudera besar. Akibat benturan lempeng antar benua mengalami pengangkatan sehingga terjadi pendangkalan, muncul ditumbuhi berbagai jenis tanaman. Setelah itu muncul berbagai binatang, ada gajah, buaya, kura-kura, kerbau dan sebagainya. 1,5 juta sampai 1,7 juta tahun yang lalu, kemudian muncul sebuah kehidupan, suatu kehidupan yang disebut dengan kehidupan manusia purba. Mereka ini hidup berkelompok 7 sampai 10 orang. Ilmuwan menemukan bahwa 50% fosil manusia purba di dunia itu ada di Indonesia. Dan 50% fosil manusia purba di Indonesia itu tidak di Kabupaten Semarang, tidak di Kabupaten Boyolali, tidak di Kabupaten Ngawi, tidak di kabupaten-kabupaten lain, adanya di Kabupaten Sragen, Pak. Oleh karena itu, karena mayoritas jumlah terbesar 50% lebih fosil manusia purba itu ada di Sragen, Sragen oleh dunia internasional disebut sebagai the land of Java Man, the homeland of Java Man. Jadi fosil manusia yang ditemukan itu oleh Pak Engine de Bois itu adalah Pithecanthropus erectus. Ketika diseminarkan di Perancis, ilmuwan Perancis menyebut temuan itu dengan Java Man. Dan di beberapa tempat lain ditemukan hal yang sejenis, disebut, diberi nama yang lebih generik lagi, namanya Homo erectus. Jadi Java Man itu merujuk pada Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Sragen. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya keturunan Brawijaya kesekian, nah orang Sragen ini keturunan lebih jauh lagi, Pak. Jadi sejarah Sragen itu bisa dirujuk jauh sebelum kerajaan Mataram Islam, jauh sebelum kerajaan Pajang, jauh sebelum kerajaan Demak, jauh sebelum Majapahit, jauh sebelum Singosari, jauh sebelum Kediri, jauh sebelum Kahuripan, jauh sebelum Mataram kuno, jauh sebelum Tarumanegara, jauh sebelum Kutai. Ini sebuah jejak peradaban yang sangat kuno ada di Sragen. Jadi kami orang Sragen bangga sebagai the land of Java Man, tempat rumahnya orang Jawa. Jadi kalau kami berkenalan sekarang dengan masyarakat di luar Sragen, saya kenalannya begini, kenalkan Sigit Pamungkas dari Sragen, the land of Java Man. Nah gitu. Bapak Ibu sekalian, ini di dunia lagi rame,
lagi perang India dan Pakistan. Senjata perangnya Pak, Bu, selain menggunakan yang dar der dor itu, senjata yang dipakai adalah air. Jadi ada Indus Water Treatment yang disepakati oleh India dan Pakistan untuk mengelola aliran sungai Indus. Masing-masing negara itu diberi hak untuk mengelola tiga sungai. Di sana ada 6 aliran sungai, dibagi 2, yang sisi barat dikelola oleh Pakistan, sisi timur dikelola oleh India. Nah, karena terjadi perang, 3 sungai yang selama ini dikelola oleh Pakistan itu mau dibendung oleh India. Jadi nanti airnya, kira-kira air dari India tidak bisa mengalir ke Pakistan. Nah, ini saya ingin menunjukkan betapa pentingnya air. Karena di sana selain untuk lahan pertanian juga untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Nah, hari ini untung Sungai Indus tidak melalui Indonesia. Tapi kalaupun melalui Indonesia, karena ada program sabuk, kita aman Pak, Bu. Kita aman. Tentu berkat bantuan Pak Pangdam. Jadi Pak Pangdam sudah tahu kira-kira kalau sungai semua dibendung aman, sudah ada program sabuk. Terima kasih untuk Pak Pangdam dan FKS Foundation. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemerintah Kabupaten Sragen sangat mendukung program sabuk dan tidak hanya terbatas pada program sabuk. Apapun program yang dibuat oleh Pak Pangdam, kita dukung Pak, meskipun dalam pikiran saya dukung langsung. Karena pasti programnya baik. Kalau TNI itu dan Polri sudah tidak diragukan tentang NKRI-nya. Jadi sejak dalam pikiran sudah didukung oleh kita semua. Sragen ini 40% wilayahnya adalah lahan pertanian. Dan kita untuk di Jawa Tengah penyangga pangan nomor 3. Secara nasional kita nomor 7, kadang nomor 8, kadang nomor 9. Bergonta-ganti begitu. Tapi satu sisi menjadi sebuah kebanggaan bagi Kabupaten Sragen karena mensupport ketahanan pangan tidak hanya Jawa Tengah tetapi juga nasional. Tapi pada saat yang bersamaan tentu kami oleh bapak-bapak yang di atas, ya kalau di sini yang di atas itu Pak Pangdam, mohon juga diperhatikan kesejahteraan petani-petani kami Pak. Petani-petani ini tentu kita sudah sangat bangga dengan program Pak Prabowo, harga beras, harga gabah 6,5, ya. Harga jagung 5,5 Pak Kapolres ya, 5,5. Ini membanggakan bagi petani, tapi tentu akan menjadi lebih bangga lagi kalau ada insentif untuk setiap keluasan lahan pertanian yang kami jaga untuk tidak dikonversi menjadi zona industri. Insentif ini penting, terutama insentif dari bisa kebijakan dari Pak Gubernur, bisa kebijakan dari pemerintah pusat, supaya kita konsisten dan berteguh hati untuk menjaga, melakukan konservasi atas lahan pertanian yang kami miliki. Itu saja Pak harapan kami. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada FKS Foundation yang telah berkenan menjadi bagian penting dalam membangun kesejahteraan di Kabupaten Sragen. Masa depan, perang di masa depan itu orang meramalkan adalah karena energi, pangan, dan air. Ini satu komposisi yang rumit, yang ke depan karena akibat perubahan iklim, lalu terjadi perubahan berbagai aspek tata kelola dan hubungan antar manusia yang nanti ujungnya adalah masalah pengelolaan pangan, pengelolaan energi, dan pengelolaan air. Semoga ini menjadi bagian dari resiliensi, bagian dari ketahanan
masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sragen terhadap kebutuhan akan air. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, matur nuwun sangat, dan seluruh warga Sepat, seluruh warga Kabupaten Sragen atas nama mewakili masyarakat saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pangdam sekaligus Bapak-bapak dan Ibu dari FKS Foundation. Matur nuwun, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, sebentar lagi akan kita dengarkan bersama sambutan dari Panglima Kodam 4 Diponegoro. Untuk itu kepada yang terhormat Mayor Jenderal TNI Dedi Suryadi, SIP MSI, kami persilakan. Tadi kami ini Pak ngobrol dulu sama Bupati. Bupati kan di sini lahannya sangat luas lah, terutama masalah pertanian. Kalau kita melihat data nasional bahwa Jawa Tengah itu adalah salah satu lumbung padi nasional. Dan di Jawa Tengah ini adalah salah satunya adalah Sragen. Ya, mungkin kalau 10 besar itu Grobogan, Sragen, Cilacap, Demak, Pati, Kendal, Blora, Karanganyar, 10 besar lah kurang lebih seperti itu. Tadi saya tanya Pak Bupati bagaimana cara tetap mempertahankan ini lahan ini? Kan ini lumbung padi nasional. Ya tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Bupati, nanti kita diskusi lagi Pak. Bagaimana kita, pemerintah ini kan bagaimana sekarang mempertahankan energi, pangan dan air kan gitu. Nah mungkin kita nanti akan banyak diskusi lah sama Bupati bagaimana biar kita tetap program pemerintah itu yang sekarang gencar ya Pak Presiden Prabowo, bagaimana beliau sangat ingin berdaulat masalah pangan, air dan energi. Dan kita di bawah, alhamdulillah Pak Bupati juga sangat mendukung. Terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Bupati Sragen, terima kasih sudah hadir. Pak Danrem, pimpinan FKS, terima kasih. Pak Dandim, terima kasih. Ini juga ada mantan komandan saya Pak Tono Suratman ini. Dulu saya letnan, beliau komandan. Sekarang kami Pangdam juga, beliau komandan saya karena rumahnya di Cijantung 2. Di Cijantung beliau ini juga komandan, walaupun Pak RT kita wakil RT. Terima kasih Pak Tono sudah hadir. Pak Kapolres, terima kasih. Pak Forkopimda semuanya, terima kasih Pak Ketua DPRD, Jaksaan, serta Pak Kepala Desa, Pak Camat, tadi saya lihat Kapolres, Kapolsek, dan dan Ramil semuanya. Ada Bu Tono juga, makasih Bu Tono. Dan wabil khusus kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Sepat. Desa Sepat, ikan gabus, Desa Sepat harus bagus gitu. Jadi kalau kita melihat bahwa Pak, kemarin kami baru selesai meresmikan air di Gunung Kidul Pak. Jadi Gunung Kidul itu memang sangat susah air. Kemarin kami baru meresmikan 8 titik air yang cukup lama. Karena memang kita bor itu patah lagi, kita bor patah lagi. Dan alhamdulillah baru 2 minggu yang lalu kami meresmikan di sana. Dan cukup bagus airnya. Ketika musim kemarau mudah-mudahan juga
masyarakat juga tetap bisa menggunakan dan tidak ada kendala permasalahan. Baik juga kalau kita berbicara di wilayah Jawa Tengah, kita sudah hampir 406 titik air baik yang digunakan untuk pertanian, digunakan juga untuk perumahan, ya, konsumsi rumah tangga dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tentu kita mengetahui bahwa bagaimana kebutuhan air itu sangat vital. Kalau kita lihat bahwa 60 hampir 70% tubuh ini adalah air. Jadi kalau diperes itu 60%-nya itu air, Pak. Jadi tidak ada yang tidak, manusia ini tidak ada yang tidak bisa minum ya airnya. Boleh kita bertahan semuanya, bertahan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati juga nggak apa-apa, Pak. Tadi kami juga sambil diskusi nih bagaimana lahan alih fungsi lahan ini tidak terjadi, Pak. Sehingga nggak apa-apa industri jalan, tapi pertanian juga tetap terjaga juga. Air ini adalah bagian daripada sumber kehidupan yang sangat vital, ya. Bagaimana kita kalau tidak ada air, ya sehari aja, ya mungkin masih bisa bertahan lah, karena kalau kita riset bahwa air itu kita tidak minum itu bisa berapa ya, 3 atau 5 hari lah, baru mulai agak tanda-tanda ini, tanda-tanda yang tidak bagus, ya. Tapi air ini adalah memegang peranan sangat penting. Ini semua ekosistem air itu, baik itu kehidupan untuk manusia, termasuk tadi untuk tumbuhan, tanaman, hewan dan lain-lain. Jadi bagaimana kebutuhan akan air ini sangat-sangat vital. Alhamdulillah pada hari ini dari FKS, ya terima kasih, ya mempunyai niat yang cukup tulus, ya yang baik kepada masyarakat, sehingga nanti pada saat, khususnya pada saat kekeringan, pada saat musim kemarau, bagaimana air ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bagaimana air ini sangat-sangat penting dibutuhkan oleh kita semua. Dan hari ini ada 4 titik yang diresmikan, walaupun juga mungkin Pak, mohon maaf udah hampir sebulan atau 2 bulan ya udah selesai, tapi nggak apa-apa, dimanfaatkan dulu untuk masyarakat. Yang penting kita buat ini kan bukan untuk seremonial aja, tapi memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, air yang saat ini sudah ada, tolong khususnya kepada masyarakat sini, Desa Sepat dan sekitarnya agar dirawat. Sehingga nanti pada saat kekeringan ataupun pada saat kemarau itu tidak seperti biasa harus di drop air baru ini, baru ngambil masyarakat. Nah sekarang saya udah ada di sini nih, ya kita bersama FKS ini melaksanakan kerjasama, udah ada, tinggal dirawat karena semua tanahnya sudah diwakafkan untuk masyarakat, termasuk juga nanti tolong dipelihara masalah mesinnya dan lain-lain, sehingga tetap Pak terus Bapak kapanpun butuh air ya tinggal muter aja sedikit baru keluar airnya. Yang penting dihemat, tidak dihambur-hamburkan, tidak diboros, ya jangan boros. Sehingga penggunaan air ini sangat-sangat bisa lebih lama. Ya. Jadi itu mungkin yang perlu kami sampaikan kepada Bapak-Bapak Ibu semuanya. Terima kasih udah rawu pada pagi atau pada siang hari ini. Sudah, walaupun ini hari libur, tapi kita kalau untuk masyarakat, bangsa dan negara kita hari libur kita kerjakan lah. Ya. Terima kasih pada Bapak-Bapak Ibu semuanya. Kami sangat
mengharapkan dari masyarakat juga mana tempat-tempat yang kira-kira bisa kita kerjakan kembali. Ini bukan air saja Pak, di sini sekarang kita udah buat jembatan juga. Jembatan udah hampir 11 Pak, kita punya jembatan gantung, dan kebetulan jembatan gantung udah kami mulai dari bulan Januari, namanya jembatan gantung merah putih. Mau ketemu juga sama pemerintah, memang jadi bagus gitu loh. Jadi jembatan gantung ini kita buat hampir 8 sampai 90 meter panjang di tempat-tempat yang terpencil. Di Jawa Tengah ternyata masih banyak juga yang terpencil yang setiap saat anak-anak SD, anak-anak sekolah ataupun masyarakat yang mau ke ladang itu harus lewat kali-kali. Dan itu pun sama Pak, ini adalah proyek bersama, bukan proyek ya, kerja bersama. Jadi semua tanpa semua ya pokoknya ada yang punya semen kasih semen, ada yang punya ini kasih, ada yang punya besi sampai ini juga. Kebetulan ada teman saya juga di Jakarta Pak, ada yang nyumbang juga besi, akhirnya terbentang nih, ada 11 jembatan mulai dari Brebes, Kendal, Malang, Klaten, Cilacap di wilayah Jawa Tengah, khususnya yang terpencil. Alhamdulillah selesai. Kita juga sudah buat kompi produksi. Ya, kompi produksi itu ada pertaniannya, ada peternakannya, ada perikanannya. Dan ini akan menghidupkan ekonomi masyarakat juga semuanya. Mudah-mudahan nanti di sini juga sama Pak, di Sragen tadi sudah kami sampaikan ke Pak Bupati, kita bikin brand. Jadi kalau orang berbicara beras itu langsung ingat ke Sragen. Ya itu mungkin bagaimana Pak Bupati mengimplementasikan. Bila mana kerjasama nggak apa-apa nanti sama kita Pak. Jadi orang bilang, oh Sragen pasti beras gitu. Jadi di pikirannya itu ada beras. Karena tadi yang dibilang tadi, bagaimana Sragen ini kan salah satu 3 besar lah di Jawa Tengah dan cukup besar. Ya, jadi mungkin berkat kerjasamanya semuanya bersama masyarakat semuanya, ya kita dukung nih program Pak Bupati yang bagus ya, pemerintah yang cukup baik. Jadi jangan sampai Bapak juga sekarang kan udah enak Pak, ya kan, gabah 6.400 udah mau, kadang yang basah-basah pun dikasih gitu ya. Jadi agak berat juga, pemerintah udah memberikan toleransi, akhirnya sangat-sangat menguntungkan kepada para petani. Nah ini tolong para petani juga harus terus lebih ditingkatkan, ya lebih giat sehingga swasembada pangan ini bisa tercapai, khususnya yang ada di wilayah Jawa Tengah. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan Pak. Terima kasih. Kami berharap bahwa kegiatan-kegiatan ini bisa kita laksanakan terus, bisa kita lanjutkan untuk kesejahteraan masyarakat, ya bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Izin Bapak Pangdam untuk tetap di atas stage dan bergeser ke tengah stage. Dan hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kepada acara inti, yaitu peresmian sumur bor. Untuk itu kami mohonkan untuk berkenan menuju bergabung bersama Bapak Bupati Sigit Pamungkas, kemudian perwakilan dari FKS Foundation, Bapak Subagio Wijantoro, dan juga Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tono Suratman untuk bergabung bersama, meletakkan tangan kanan di atas tombol merah. Pak, silahkan. Tapi jangan dipejet dulu ya, kita tunggu nanti untuk kondonnya ya. Akan meletakkan tangan terlebih dahulu di atas, jangan dipejet. Oke, kalau sudah siap, berarti ya sudah ready ini ya. Baik, kalau begitu dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Peresmian sumur bor 5, 4, 3, 2, 1.
Luar biasa pastinya ada effort dan juga komitmen yang ingin dihadirkan, kerja keras sampai detik ini. Oleh karena itu momen ini harus kemudian diabadikan dengan penandatanganan prasasti ya. Oleh itu kami mohonkan kepada yang kami hormati Bapak Panglima Kodam Negoro, Mayor Jenderal TNI Dedi Suryadi SIP MSI, berikut juga perwakilan dari FKS Foundation, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tono Suratman, untuk menandatangani prasasti. Ya, tentu saja ini sebagai bentuk bagaimana kemudian sinergi yang ternyata disaksikan langsung oleh Bapak Bupati Sragen. Luar biasa Land sekali. of Men tadi nyebutnya kita ya, Bapak Sigit Pamungkas. Betul, the land of men. Baik, sekaligus penyerahan dokumen dalam hal ini ya. Kami mohonkan dari Bapak Pangdam, oke, Bapak Kapolres, kami mohonkan untuk hadir bersama. Oke, tahan dulu, teman-teman media akan mengambil gambarnya ya. 3, 2, 1, cukup kiranya. Terima kasih teman-teman media. Oke, berikutnya adalah penyerahan dokumen dari Bapak Pangdam 4 Diponegoro kepada Bapak Bupati Sragen. Mohon ditahan nanti untuk kebutuhan dokumen ya, ditujukan kepada teman-teman media. Ya, ini ada effort sekaligus momentum. Tahan dulu, kita berikan kesempatan untuk merapat dulu. Oke, tahan ya. 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih. Baik, luar biasa. Waduh, ini sudah dipakai mandi tuh Bapak Pangdam ternyata. Luar biasa. Sudah nggak sabar. Sudah diresmikan langsung Masya anak-anak Allah. pada mandi semua di situ ya. Iya. Begitu sangat berharga. Mbak Win, saya fungsi pengen air juga buat ikut ini. kebutuhannya ini. Aduh, pingin juga ikut mandi di sana, boleh ya? Boleh ya? Apa harus anak-anak? Bapak Pangdam langsung menuju Wah. ke tempat sasaran ini. Boleh kalau begitu, ini memang harus Masya Allah. dirayakan. Betul. Sudah diresmikan ya. Diresmikan, betul. Syukur alhamdulillah, pastinya ini menjadi sebuah berkah bagi masyarakat yang ada di ya, Kelurahan lokasi Sepat ya. ini ya, di Sepat ini. Betul, Jim. Ya. Selain juga ada warga dari Gandu, Betul. Selorejo, Jatirejo, Ada dari Tekik begitu Rejo, ya. betul. Betul Mbak Win, luar biasa ini. Wah, jadi kepingin mandi ya. Betul. Cuaca yang panas, seger ya. Iya betul sekali, luar Masya biasa Allah. ini ya. Bapak Ibu di sini bahagia mboten Ibu? Pripun? Bahagia nggih? Bulakan tepuk tangan lagi dong. Belum dengar suaranya. Oh. Luar biasa ya. Mandi bareng dengan air yang kemudian menjadi berkah ini tentu saja bagi Betul kita sekali. semuanya. Ya, karena air menjadi kebutuhan Sehari-hari utama. kita ya. Boleh jadi Betul. seperti itu. Wah, senang banget pastinya ya, karena memang sudah barang tentu menjadi sebuah kebutuhan yang utama. Betul. Kata orang, air itu seperti ibu yang Seperti mempunyai kasih sayang, Kasih sayang, menyuburkan tanaman, menyuburkan tanaman, menumbuhkan padi, menumbuhkan padi, memberikan ikan tempat tinggal, memberikan ikan tempat tinggal dan dan berenang. ya pastinya untuk burung minum. Masya Allah. Dan juga air adalah sebagai Sumber sumber kehidupan yang tak tergantikan. Masya Allah. Wow, subhanallah, berapa kubik air yang sudah dipancarkan ini ya. Beberapa detik, baik. Bahagianya Ananda. Masya Ya, Allah. ini putra-putri yang kebetulan hari ini nggak sekolah ya, libur ya Ibu ya? Libur. Oh iya, mungkin orang tuanya ada di sini, yang mana angkat tangan? Ada nggih? Oh, 1, 2, 3, 4, banyak ternyata ya. Luar biasa, boleh kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillah. Sekali Luar lagi boleh biasa. Ibu. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kalau malam mandi di situ boleh enggak ya Ibu-ibu kira-kira nanti? Boleh. Telanjang bulat? Oh enggak, ya. Jangan Oke. telanjang bulan. Ya. Kotak aja. Baik, luar biasa ini. Rasa syukur yang menggelayuti warga
masyarakat Sragen khususnya di Desa Sepat ini ya. Ayo Pak Bub, apakah juga ikut mandi Bapak Bupati? Baik, luar biasa Land of Man. Terima Land of kasih Man. ya. Baik, setelah ini Mas Henry kita akan melanjutkan acara berikutnya dengan Betul pemberian sekali. ya, tali asih dan Ya, bingkisan masih buat ada. warga masyarakat desa setempat juga ya. Tapi sebelum itu Ya. kita akan mengadakan Betul. telekonferensi. Kita akan menyapa Cek, ya. Jadi posisi kita ini berada di TPS 2, Bapak Ibu yang kami hormati. Ada TPS 1, TPS 3, dan TPS 4. Oleh karena itu kita segera akan Telekonferensi. menyapa warga dalam sesi Telekonferensi. Mohon ditayangkan di giant screen kita. Nah, ini Bapak Pangdam dipersilahkan untuk menyapa warga. Boleh mic? Silakan Bapak. Ini yang di TPS 1 coba apa? Siapa yang mau bicara? Masyarakat, silakan, monggo. Yang sampaikan. Masih di unmute itu. Dalam FKS menika warga 32 matur sembah nuwun sanget dumateng Bapak Komdim serta FKS niki warga kula ngaturaken sembah panuwun sanget dumateng bapak-bapak Pangdam Pangdam Diponegoro. Niki matur sembah nuwun sanget warga kula saged nyami toya ingkang bantuan saking FKS kalih Bapak Pangdam Diponegoro. Matur sembah nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bupati, monggo. Sugeng enjang Bapak Ibu sekalian, warga Desa Sepat di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4. Sampun napa mandi dereng niki? Sampun nggih? Alhamdulillah. Jadi airnya semoga membawa manfaat yang banyak. Salah satunya mungkin kalau kemarin mandinya sehari berapa kali nggih? 1 kali. Sekarang bisa 3 kali gitu nggih. Kalau kemarin mandinya hanya mandi saja, sekarang mandi bisa sambil minum air. Ngoten nggih. Terus ben sehat selalu. Karena faktor air ini kan pengaruh, salah satunya pengaruhnya terhadap stunting. Kalau airnya tidak bersih, airnya tidak tercukupi, maka akan bisa membawa dampak pada tumbuh kembang anak di usia golden age-nya itu. Jadi mohon bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saking TPS, saking TPS kawan, TPS 4, sinten, nah, sinten niki Pak, tepangan riyen Pak. Nggih saking kula Bapak Tukimin wonten TPS 4, Pak. Bapak Tukimin. Remen, Pak? Remen. Remen, nggih. Mun anu nggih, mun mandi nggih niki nggih. Pun. Mun. Mun dipakai mandi air yang dialirkan nggih. Sampun, damel masak. Pripun anu ada yang mau disampaikan Pak Tukimin? Monggo. Ada Pak. Ke Pak Pangdam terutama dan ke FKS Foundation. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati panjenenganipun Bapak Pangdam 4 Diponegoro, panjenenganipun Bapak Mayor Jenderal TNI Dedi Suryadi ingkang sampun membantu melancarkan bantuan sumur bor wonten ing
dukuh kula warga dukuh Tekerejo mugi-mugi bantuan sumur kala wau sageta manfaat dumateng warga dukuh Tekerejo sak lami-laminipun. Ingkang salajengipun kula mendoakan dumateng panjenenganipun Bapak Kodim, Pak Kodam 4 Diponegoro mugi-mugi dipun paringi kesehatan, paringi umur panjang, paringi rezeki ingkang kathah, ingkang kalal lan barokah. Lan kula nyuwun donganipun dumateng panjenenganipun bapak-bapak sami, mugi-mugi sumur ingkang dipun bantuaken tenggene Tekerejo niki mugi-mugi sageta manfaat sak lami-laminipun. Saking kula cekap, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TPS 3, monggo silakan siapa yang mau sampaikan, ada yang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperkenalkan diri, nama saya Bapak Sunarto dari Dukuh Selorjo, khususnya untuk RT 46 dan RT 39. Dari kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak TNI Angkatan Darat beserta anggota, terutama kepada Bapak Pangdam 4 Diponegoro, dan bersama juga terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Sigit Pamungkas yang telah hadir untuk ikut meresmikan adanya sumur bor yang dibantukan dari FKS bersama Bapak TNI Angkatan Darat. Terutama kami mengucapkan terima kasih atas bantuannya yang disalurkan untuk warga Dukuh Selorjo dan Jatirejo. Semoga semuanya dapat mengalir dengan lancar dan dapat dipergunakan untuk semestinya. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar, baik dari perusahaan FKS, dari pimpinan TNI Angkatan Darat, beserta semua yang hadir di dalam peresmian ini. Saya mengucapkan semoga kita manfaatkan semuanya dari TPS 1, 2, 3, dan 4, semuanya mendapatkan air bersih sehingga dapat digunakan seperti apa yang kita butuhkan. Meskipun itu bantuan, kita wajib mengelola sampai apapun yang terjadi tetap kita pergunakan. Semoga dibantukan untuk rakyat Desa Sepat, khususnya untuk Kebayanan 3 dengan lancar. Kukira dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih bapak-bapak semuanya. Ya, kita udah kerjasama dengan Pemda, ya, kita TNI, Polri beserta PT FKS. Mari kita rawat semuanya ya, atas keberadaan ini semua air, semoga bisa bermanfaat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah diresmikan dan juga pastinya dirawat, ini pesan dari Bapak Pangdam ya. Mungkin sebagai rasa memiliki yang harus ada ini ya. Betul, Kak Hendri. Merawat bersama-sama agar senantiasa awet. Baik, selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah, kita akan memasuki sebuah acara yang kemudian tentu saja berkaitan dengan sesuatu hal yang kita sampaikan dengan ya pemberian tali asih ya. Kita hadirkan juga bagaimana kemudian rasa ingin berbagi kepada masyarakat sekitar, khususnya daerah Desa Sepat ya. Ya, kami silakan untuk menempatkan diri. Ini adalah perwakilan
6 dari 300 penerima tali asi. Betul, luar biasa. Ada dari beberapa wilayah Mas Henry, ada dari betul sekali. Gandu juga, dari di daerah Sepat, dari Dukuh Selorejo ada, Dukuh Tekek Rejo, dan Dukuh Jatirejo. Baik, untuk kesempatan yang pertama kami mohonkan kepada Bapak Panglima Kodam 4 Diponegoro, Mayor Jenderal TNI Dedi Suryadi SIP MSI untuk menyerahkan ya dan selanjutnya nanti berkenankan tali Bapak asih pertama ini ya. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tono Suratman. Dipersilakan. Mohon izin. Oke, penerima manfaat berbagi ini juga ingin disampaikan ya. Pada kesempatan yang luar biasa ini. Selanjutnya ada Bapak Bupati Seragen, mohon izin Bapak berkenan menyerahkan bantuannya. Berikutnya juga kami mohonkan dari PT FKS Foundation dalam hal ini Bapak Subagio Wirjantoro untuk menyerahkan juga bingkisan tali asih. Dan juga ada Bapak Danrem 074 Waras Teratama, mohon izin Bapak. Setelah Bapak Danrem nanti ada juga perwakilan dari asisten Kasdam 4 Diponegoro, Bapak Aster Kasdam 4 Diponegoro, mohon izin Bapak. Perwakilan dari Bapak Kapolres Sragen, mohon izin Bapak. Mohon izin Bapak untuk juga berkenan menyerahkan tali asih. Ya. Betul. Berbagi bersama, tentu saja ada di Desa Gandu, Sepat, Selorejo, Jatirejo. Baik, ya mohon untuk pengambilan foto bersama terlebih dahulu, Bapak Pangdam, perwakilan dari FKS Foundation dan juga Bapak Bupati. Ya, mohon untuk kemudian teman-teman media. Teman-teman dari media. Ya, kita persilakan untuk bersesi foto terlebih dahulu, aman seperti ini ya. Sesinya ya, baik kalau begitu dengan hitungan mundur 3, 2, 1. Terima kasih. Salam komando, mohon izin. Baik, boleh kita beri aplaus yang paling meriah untuk Bapak Ibu penerima tali asih ya. Luar biasa. Dan juga Bapak Pangdam, Bapak Bupati, FKS Foundation. Betul. Thank you. Mohon izin berkenan kembali ke tempat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi beberapa rangkaian acara pada kesempatan siang hari ini. Kami dari penyelenggara mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Salam sayang tak akan hilang. Salam rindu tak akan layu. Dan salam cinta tak akan sirna. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan acara tambahan yaitu peninjauan dan juga pengecekan kesehatan gratis kepada Bapak Pangdam 4 Diponegoro bersama rombongan nanti. Niki musim kemarau kok niku mboten kagungan kok ya Pak sumur niku kok di gangsal Pak. Niki bensin kok niku Pak. Alhamdulillah mudah-mudahan nanti
di musim kemarau selalu mengalami kesulitan air. Itu air memang benar-benar sulit sekali. Dulu di Padukan Gedang Sari kekurangan air minum, itu pakai sumur biasa. Kalau di Jawa itu sumur pakai kerean timba. Air itu kadang beli Pak, kadang beli pakai tangki itu karena harganya juga tidak murah bagi warga kami. Warga masyarakat kami mencari air bersih selalu dengan susah payah. Terima kasih yang sedalam-dalamnya dari lubuk hati yang terdalam atas atensi, atas bantuan Panglima dan seluruh jajaran TNI Angkatan Darat. Apa yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara ini, kita berikan untuk masyarakat ini, apa yang bermanfaat kita lakukan. Mudah-mudahan dengan adanya sumber air minum ini untuk mencukupi seluruh warga masyarakat di Padukan Gedang Sari. Dengan adanya bantuan ini, kami masyarakat merasa sangat-sangat tertolong. Sebelum ada jembatan gantung, orang sakit dibawa pakai tandu, pakai sarung, Pak. Terima kasih Pangdam 4 Diponegoro yang telah menugaskan anggotanya yang berarti malaikat, Pak, memperhatikan masyarakat kecil, Pak. 79 tahun yang lalu Indonesia merdeka, Pak. Hari ini baru ada jalan yang namanya Karangsari, ini bisa keluar, Pak. Kan saya dari warga merasakan sendiri susahnya orang lahiran dikotong, hujan-hujan. Tahun 2000 itu sekolah aja saya sampai nandu-nandu, Pak, nyebrang sampai hampir kentir, Pak. Kerjasama gotong royong yang sudah dilaksanakan untuk membangun jembatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pada hari ini Senin tanggal 17 Februari 2025 pukul 08.15 waktu Indonesia Barat, jembatan gantung merah putih ke-10 saya nyatakan diresmikan penggunaannya. Yang panas membara, daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan, daku ingin. Yang luar biasa sampai menangis pas itu, benar ini. Sakit hati dia. Tuliskan karismamu, berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tanah. Saya itu jadi nyaman lah gitu, jadi musim banjir atau hujan gitu, jadi nggak khawatir kayak dulu-dulu. Sangat mengucapkan terima kasih yang sebenar-besar-besarnya karena baru sekarang saya menikmati seumur hampir 80. Hidup dalam kesatuan. Pengumuman sang TNI minat bangun ini malah matur nuwun sangat. Astu matur nuwun sangat.
ini adalah idaman kita bersama antara masyarakat Desa Karangberi dan masyarakat Tegal Sari Timur, yang diawali mungkin sebenarnya cita-cita ini mungkin mundur 10 tahun. Ini selaraskan keanggunan, daku ini jemariku ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan ke Bapak Pangdam yang telah memberikan bantuan jembatan ini. Tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan Indonesia. Sebelum ada jembatan gantung, orang sakit dibawa pakai tandu, pakai sarung, Pak. Terima kasih Pangdam 4 Diponegoro yang telah menugaskan anggotanya yang berarti malaikat, Pak, memperhatikan masyarakat kecil, Pak. 79 tahun yang lalu Indonesia merdeka, Pak. Hari ini baru ada jalan yang namanya Karangsari ini bisa keluar, Pak. Kan saya dari warga merasakan sendiri susahnya orang lahiran digotong, hujan-hujan. Tahun 2000 itu sekolah aja saya sampai nandu-nandu, Pak, nyebrang sampai hampir kentir, Pak. Kerjasama gotong royong yang sudah dilaksanakan untuk membangun jembatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pada hari ini Senin tanggal 17 Februari 2025 pukul 08.15 waktu Indonesia Barat, jembatan gantung merah putih ke-10 saya nyatakan diresmikan penggunaannya. Yang panas membara, daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan, daku ingin. Yang luar biasa sampai menangis pas itu, bener ini. Sakit hati dia. Tuliskan karismamu, berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tangan. Saya itu jadi nyaman lah gitu, jadi musim banjir atau hujan gitu, jadi nggak khawatir kayak dulu-dulu. Tangan ini menunaikan. Sangat mengucapkan terima kasih yang sebenar-besar-besarnya karena baru sekarang saya menikmati seumur hampir 80. Hidup dalam kesatuan. Lakukan sang TNI minat bangun ini malah matur nuwun sangat. Astu matur nuwun sangat. Ini adalah idaman kita bersama antara masyarakat Desa Karangberi dan masyarakat Tegal Sari Timur, yang diawali mungkin sebenarnya cita-cita ini mungkin mundur 10 tahun. Ini selaraskan keanggunan, daku
kasih sekali lagi saya ucapkan ke Bapak Pangdam yang telah memberikan bantuan jembatan ini. Tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan.